kadzabu innal ladzina kadzab ayatina wastakbar. Ada orang yang ingkar, yang kadzab, yang mendustai, dan kesombongannya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lahum min jahannam mihadun wa min fawqihim gawas. Mereka nanti kata Allah akan tidur di atas dipan yang dari api, selimutnya pun dari api. Bayangkan, keadaan ini sangat luar biasa mengerikan. Tapi inilah hebatnya, banyak manusia yang kata Allah, satu sisinya innal ladzina kafaru bi ayatina, orang-orang yang kafar, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat yang telah kami turunkan, itu petunjuk hidupmu, bukan beban hidupmu. Maka aneh rasanya ada yang tetap menjadikan dinnya sebagai beban, sehingga tunggu ada waktu luang baru melaksanakannya. Maka anak-anakku sekalian, setiap hari kita teriakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tanpa pernah bosan. Kita berharap semoga Allah mencabut nyawa kita di saat seperti ini. Di saat tidak ada waktu luang kita berikan untuk syaitan berkomunikasi dengan kita. Karena rumusnya apa? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala dzunubihim. Orang-orang yang bertakwa itu senantiasa berzikir setiap keadaan. Saat dia berdiri zikir ingat Allah. Saat dia duduk menzikir ingat Allah. Bahkan tidur terlentang tidak pernah lepas untuk mengingat Allah. Merasa dekat dengan Allah. Maka keadaan ini kan anak-anakku sekalian menjadi mimpi setiap manusia untuk meninggal dalam ketaatan. Berharap ketika kita lagi duduk ta'lim, ketika kita menyiarkan agama syariat-syariat Allah, dengan ketetapan Allah tertarik roh ini, diambil nyawa ini. Saat kita dalam keadaan seperti ini, tidak ada kematian yang kita rindukan kecuali kematian dalam keadaan terbaik kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang meninggal hanya dengan bersin 2 kali, ada yang meninggal ketika tertawa, ada yang meninggal dalam keadaan maksiat, banyak. Tapi Allah, ada manusia yang meninggal dalam sujudnya, ada yang manusia yang meninggal saat dia qiraah Al-Quran, ada manusia yang meninggal tentang menyebarkan kebaikan, banyak sekali. Dan mereka lah yang tidak pernah mati kata Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dibebankan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmunya dia sebarkan kebaikan, mereka lah yang tidak akan pernah mati sepanjang zaman. Fisiknya boleh hilang ditelan bumi, tapi namanya yang senantiasa menyebarkan ma'ruf, kuat menghindari kemungkaran. Mereka akan diingat dengan aliran pahala yang tanpa batas sampai yaumil akhir. Maka anak-anakku sekalian, jangan bosan. Jangan pernah takut pada keadaan. Ketika engkau berteriak dan memilih jalan dakwah, bersiaplah untuk dicemooh, bersiaplah untuk dihina dan difitnah. Itu fitrah. Karena baik selalu kontras dengan yang buruk. Buruk pun sebaliknya. Maka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jadikan tiang dan tongkatmu untuk berpijak pada kekuatan istiqamah kita. Maka kemarin, hari ini dan seterusnya, Al-Quran di hadapan kita akan menjadi saksi bahwa tiap hari kita buka lembar demi lembar, kita bacakan seayat demi seayat, kita terjemahkan seayat demi seayat, bahkan pun kita tafsir seayat demi seayat. Dan setiap manusia yang mendengar kita hari ini akan menjadi saksi nanti di yaumil akhir bahwa kita pernah menyampaikannya. Bukankah Allah akan bertanya kepada setiap manusia yang dihisab, apakah tidak ada manusia yang datang mengingatkanmu? Maka setiap manusia yang mendengar kebaikan akan menjadi saksi langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita perbuat. Maka jangan takut berkata benar meskipun itu pahit. Jangan memilih yang manis tapi salah dan bermasalah. Ingat, ribuan kali Pak Ustaz ulang, belum nyampe juga ribuan kali. Pesan ini selalu Pak Ustaz sampaikan. Di atas mimbar harus jadi singa. Teriakan ayat-ayat Allah, teriakan sunnah-sunnah Nabi. Teriak dengan kencang.
Tapi ketika turun dari mimbar, senantiasalah engkau jadi selimut, rangkul siapapun, bawa mereka dalam kedamaian din kita yang indah dan selamat. Itulah tujuan setiap manusia. Beban di pundaknya selalu ada teman-temannya. Teman-teman yang kita cintai karena Allah pun kita membencinya karena Allah. Itulah teman kita dunia dan akhirat. Ingat apa prinsip teman kemarin? Apa teman? Apa sahabat? Punya teman? Punya. Punya sahabat? Punya. Apa sahabat? Nah, itu dia. Pengertiannya sederhana. Yang namanya sahabat itu anak-anakku tidak lain tidak bukan adalah orang-orang yang senantiasa menunjukkan dan mengajak kita pada jalan kebenaran. Tidak ada lain. Itu definisi yang sangat luar biasa. Artinya, kalau engkau punya sahabat, engkau punya teman, tapi tidak masuk dalam definisi ini, mohon maaf, itu bukan teman. Karena mustahil ada teman yang mengajakmu pada kemungkaran, mustahil. Maka jauhi. Nah, itu prinsipnya. Karena ingat, indah sekali ada manusia yang hidup bersama karena Allah. Mereka dipisahkan juga karena Allah. Dan suatu hari nanti mereka akan disatukan oleh Allah dalam satu surga yang sama. Kalau saya ulang, ada manusia yang mereka hidup karena Allah, saling mencintai karena Allah, dipisahkan pun karena Allah, dan akan disatukan kembali oleh Allah dalam surga yang sama. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang senantiasa bersahabat dan saling mengingatkan pada kebaikan. Di dunia mereka berkumpul dengan kebaikan. Mereka dipisahkan karena ketetapan Allah, pun mereka akan kembali disatukan oleh Allah dalam satu surga yang sama. Cari mereka. Belum dapat, cari. Sudah dapat, pegang tangannya. Jangan pernah lepaskan orang-orang seperti ini. Ini pesan Al-Imam Asy-Syafi'i. Carilah olehmu sahabat atau teman-teman yang soleh. Kalau engkau belum dapat, cari sampai dapat. Jika engkau sudah dapat, pegang tangannya, rawat dia, jaga dia, jangan pernah engkau melepaskannya. Karena jika engkau melepaskannya, itu adalah sebuah kebodohan. Jahil katanya. Artinya apa? Dialah yang akan mengingatkanmu pada kebaikan ketika di dunia, dan dia pun akan mengingatmu ketika engkau tidak ditemukan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu. Nih, Pak Ustaz sama Akbar ini misalnya meninggal karena kiamat lah contohnya. Atau misalnya Ustaz sama Pak Ustaz lah. Nih, misalnya kakak Abang Akbar sama Ray misalnya, atau sama Ais. Ini berteman ini. Berteman baik di dunia, saling melaksanakan kebaikan di dunia. Ketika nanti di yaumil akhir, anak-anakku sekalian, misalnya saja Ray masuk surga, Akbar tidak terlihat dalam surga. Maka apa yang dikatakan oleh Ray? Ya Allah, saya dulu punya teman namanya Akbar. Kami selalu ngaji bersama ya Allah. Kami selalu ta'lim bersama ya Allah. Kami selalu menghafal Al-Quran secara bersama-sama ya Allah. Tapi kenapa saya tidak melihatnya dalam surgamu ya Rabb? Maka apa kata Allah? Hai Ray, angkat Akbar dari dalam neraka. Itulah hebatnya teman-teman yang soleh. Angkat Akbar dalam neraka. Saking hebatnya. Ya, ingat itu. Makanya kalian harus bersaksi. Kalian masuk surga. Pak Ustaz tidak masuk surga dengan ketetapan Allah. Maka akan ada manusia yang bertanya, ya Allah, di mana sahabat saya yang ini? Kami pernah mendapatkan ilmu darinya ya Rabb. Dia pernah mengajak kami mengaji. Dia pernah ajarkan kami ini dan itu. Maka apa kata Allah? Angkat dia dan keluarkan dia dari dalam neraka. Indah. Maka jangan pernah bangga dan senang karena temanmu banyak, dan jangan pernah sedih dan merenung kalau temanmu sedikit. Tapi berbahagialah
Meskipun temanmu sedikit, tapi dia senantiasa mengingatkan pada kebaikan. Tapi bersedihlah, meskipun temanmu banyak sekali, tapi tidak ada satupun di antara mereka yang saling mengingatkan dalam kebaikan. Maka itu adalah bencana. Ya. Jadi mukadimah kita tidak akan pernah susah. Hanya mengajak pada kebaikan, hanya mengajak pada ketakwaan. Ingat, kita senantiasa belajar. Apa kemarin habis tidur, bangun dari tidur apa? Enggak tahu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ya, ingat. Bangun tidur disunahkan. Fokus, ya, fokus. Bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kalau orang yang mengucapkan ini sadar dan paham dengan maknanya, luar biasa hasilnya. Kita mulai. Ketika kita bangun dari tidur, kita ucapkan apa tadi? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama wa ilaihin nusur. Gak semuanya. Ya, dengarkan baik-baik. Jangan tidur kayak kebo. Tidur tanpa doa, bangun pun tanpa bersyukur. Itu cuma kebo. Paham? Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Maknanya apa indah sekali. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu. Kami memujimu ya Allah dengan pujian-pujian terbaik. Kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau telah menghidupkan kami kembali. Ba'dama amatana, setelah tadi engkau wafatkan kami sementara. Artinya Allah bisa saja menjadikan itu tidur terakhir kita. Jadi tidur itu adalah wafat sementara, meninggal kita secara sementara. Kami memujimu ya Allah, terima kasih ya Rabb. Engkau masih mengangkat keadaan kami. Engkau masih memberikan kami kehidupan. Setelah tadi engkau wafatkan kami sementara. Dan ujungnya yang paling indah, wa ilaihin nusur. Dan kami berjanji ya Allah, setelah kehidupan engkau berikan dari kematian sementara, kami akan menyebar, kami akan berikhtiar untuk mengumpulkan amal terbaik untuk kembali pulang kepadamu. Maka kalau 40 tahun sudah wa ilaihin nusur tapi masih juga gagal baik, maka ada yang salah tiap bangun tidur kita. 60 tahun engkau bangun tidur, berapa ribuan kali, jutaan kali engkau ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, tapi tidak merubah perangaimu di hadapan Allah. Ada yang salah dengan bangun tidurmu. Harus butuh berapa kali lagi Allah menghidupkan kita kembali dari kematian sementara untuk membuat kita sadar ada tugas kita pulang. Ada tugas yang berat. Ya, maka anak-anakku sekalian, tidak ada yang terbaik kecuali apa? Walladzina amanu wa 'amilus salihati. Hanya ini rumusnya anak-anakku sekalian. Walladzina amanu, sudah beriman. Kalau sudah beriman, maka lengketannya wa 'amilus salihati, senantiasa beramal saleh. Karena orang beriman harus amalnya soleh, gak boleh beramal yang salah. Ya, ingat itu. Amanu soleh. Dan apa amal soleh yang pertama setelah iman? Setelah iman apa? Amal soleh pertama apa? Zakat. Apa setelah iman? Apa amal soleh? Setelah iman kenapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Setelah iman itu amal soleh yang pertama adalah sholat. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Jadi buka di surat Al-Baqarah, ya, langsung sholat. Ya. Ada sesosok manusia yang ceramahnya saya kemarin Ustaz. Sholat itu tidak memasukkan kita ke dalam surga. Yeah. Ada satu hadis katanya. Yeah. Hadis apa mungkin namanya Ustaz? Ya, jadi ada pertanyaan, apakah sholat kita yang memasukkan kita ke surga? Ingat anak-anakku sekalian,
Yang memasukkan kita ke surga bukan salat kita, bukan zakat kita, bukan puasa kita, bukan haji kita, bukan amal soleh kita yang memasukkan kita ke surga. Yang memasukkan kita ke surga adalah rahmat Allah. Ya, ingat, satu lagi. Yang membuat kita masuk surga bukanlah salat kita, bukan puasa kita, bukan haji kita, bukan ibadah amal soleh kita, bukan. Bukan zakat, bukan sedekah. Yang memasukkan kita ke surga adalah rahmat Allah. Tetapi untuk mencapai rahmat Allah harus beribadah. Itu maknanya. Jadi salat kita untuk mencapai cinta Allah, salat kita untuk mencapai rahmat Allah. Makanya sudah kan kita pernah Pak Ustaz sampaikan, ada satu syair yang sangat indah. Dikatakan, ya Allah, jika hamba beribadah, jika hamba salat, hanya berharap surgamu, maka tutup surga itu, jangan masukkan hamba ke dalamnya. Ya Allah, jika hamba salat, jika hamba puasa, jika hamba beribadah hanya takut pada nerakamu, maka bukan neraka itu, bakar hamba di dalamnya. Tapi ya Allah, jika hamba beribadah, jika hamba salat, puasa dan sebagainya, hanya berharap cintamu, hanya berharap rahmatmu, maka mohon ya Allah, jangan engkau palingkan wajahmu ketika nanti hamba berhadapan denganmu di yaumil akhir. Itu yang paling indah. Maka yang kita harapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, tapi lewat ibadah. Mustahil rahmat turun tanpa ibadah. Ya, bukankah sering Pak Ustaz sampaikan, wattaqu, apa namanya? La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Apa rumusnya? Amanu wattaqu, setelah iman bertakwa. Takwa itu adalah kumpulan seluruh kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, itu yang mampu kita sampaikan. Apa Agun? Apa hukum pacaran? Enggak bohong. Berzina itu. Baik, sudah. Baik. Masalah pacaran nanti kita bahas di lain waktu. Masya Allah. Baik anak-anakku sekalian, untuk masalah-masalah yang lainnya silakan persiapkan diri. Itu sekedar kelas kita yang pertama. Sisa insya Allah kita akan lanjut pada sesi kedua. Dan Pak Ustadz mohon maaf, kemarin sempat mengatakan hari ini ada kegiatan, ada undangan, tapi ternyata Pak Ustadz salah jadwal. Jadi acaranya ternyata bukan minggu ini. Baik, demikian dari kami, insyaallah. Kami silakan yang mau ada komen, ada pertanyaan, bisa isi kolom komentar atau bisa kirim via messengers untuk pertanyaan-pertanyaan yang bersifat privacy atau bersifat pribadi, sehingga terjaga kerahasiaannya. Tapi untuk pertanyaan-pertanyaan yang umum yang akan membawa kemaslahatan pada banyak manusia, silakan langsung tulis di kolom komentar Facebook yang kami jadikan perangkat untuk melaksanakan siaran langsung. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.